semacam permainan sulap. Dia dapat membaca pikiran, menyebutkan nama depan kakek moyangmu, jumlah uang yang ada dalam sakumu, apa yang ditulis dan digambar di atas kertas yang dimasukkan ke dalam sampul tertutup. Permainan semacam itulah. Itu aku sudah tahu. Biasanya menempatkan temannya sendiri di antara penonton. Barangkali meskipun semua itu sulit untuk diterima akal, tetapi sebagai seorang profesional dalam bidang itu, dia cukup berhasil. Tetapi apa yang menarik perhatian kita ialah daya ingatnya yang cukup tajam. Berikan kepadanya majalah terbuka, katakanlah Times. Suruh dia melihat selama beberapa detik. Sesudah itu kau ambil. Kemudian suruh sebutkan beberapa kalimat yang kau pilih dan aliennya. Katakanlah misalnya kau ingin tahu kalimat apa yang kolom sekian alien A sekian di halaman kanan. Dia akan menyebutnya dengan tepat, sekalipun misalnya kata itu asing baginya. Ini perlu dikubuktikan. Baiklah, kalau benar dia begitu jenius, mengapa dia hanya main di atas pentas? Bukankah dia bisa menjadi kaya dengan pekerjaan lain yang sesuai? Lebih-lebih lagi dengan resiko yang cukup berbahaya. Apakah ada suatu sebab sampai dia menyembunyikan diri? Barangkali aku tidak tahu. Menurut Smithers, dia bekerja bukan mengejar uang. Dia bintang terkemuka dalam dunia sirkus termuka. Tetapi sudah tentu bukan alasan yang sebenarnya bagi dia. Di samping itu, dia juga menjadi pemimpin trio akrobat yang disebut The Blind Angels. Dan tanpa dia mereka tidak ada artinya. Kukira mereka bukan bandingan Bruno. Aku ingin tahu. Kita tidak bisa menitik beratkan sentimen dan kesetiaan dalam pekerjaan kita ini. Sentimen tidak kesetiaan bagi kita perlu, juga bagi yang lain-lainnya. Kalau mereka itu adalah dua adik bagimu, tidak bersaudara, kukira kau tentu tahu. Pilgrim menggelengkan kepala. Kau sebut mereka The Blind. Bukan aku, tapi Smithers yang memberitahukan. Kau baru yakin sesudah menyaksikan sendiri permainan mereka? Mereka mungkin tidak hanya sekadar mencari nafkah atau hanya menghadapi resiko berbahaya seperti katamu tadi, tapi mungkin juga ada maksud tertentu. Melayang di udara meniti kawat setinggi 8 kaki. Bukan pekerjaan gampang. Kalau kau misalnya jatuh dari ketinggian 8 kaki atau ratusan, lehermu bisa patah, untuk tidak menyebutkan seluruh tulang sendimu. Semua akibatnya secara kasar sama saja, apalagi kalau dengan mata tertutup dan tidak tahu berapa tingginya. Sementara tubuhmu juga tidak akan tahu dengan tepat di mana mendaratnya. Apakah kau hendak mengatakan kepadaku mereka juga memakai sarung tangan hitam ketika melakukan pekerjaan itu? Orang mengira bahwa dalam sarung tangan itu disebutkan
disebutkan semacam magnet, seperti magnet negatif mencari magnet positif. Tapi sebenarnya tidak, semua itu hanya berdasarkan perhitungan yang teliti dan tepat. Sama sekali mereka tidak menggunakan tipuan, kesiagapan dan keterampilan. Itulah yang memegang peranan, dan selama ini The Blind English belum pernah mengalami kegagalan. Tetapi semua itu yang menjadi pusat keberhasilan adalah Bruno. Ini juga perlu disaksikan sendiri, dan mengenai mentalis, bagaimana cara bekerjanya, itu kita saksikan saja. Fawcett melihat arloji tangannya. Kita harus segera berangkat sekarang, Mr. Wirville menanti kita. Pellegrin mengangguk. Sudut mulut Fawcett berkerut.